Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengembangan produk dan inovasi pangan, teknologi pangan yang beranggotakan saya sendiri Hidayatul Hasanah dan teman saya Mila Natael, Andara Salsabila Eka Putri, Indah Ayu Safitri, Afina Silmi Nursani, Anissa Suci Amalia Rohman, Sabrina Salsabila Putri Kurniawan, Wika Fitriani, Rizky Aulia Mutia, dan juga Azam Nur Hasmi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Studying the Influence of Apple Polyphenol Extract Fortification on the Characteristic of Probiotic Yogurt. Baiklah, saya akan memberikan sedikit pengantar. Produk fungsional sangat erat kaitannya dengan penyertaan probiotik, prebiotik, ataupun campuran keduanya. Probiotik sendiri adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik untuk kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Beberapa spesies bakteri seperti Lactobacilli dan juga Bifidobacteria berada di atas 90% dari item probiotik dan populer di kalangan masyarakat yang sadar akan kesehatan. Polifenol adalah antioksidan bioaktif terkenal yang dapat memiliki efek positif dalam mencegah oksidasi. Polifenol tidak hanya berguna untuk produk susu selama masa penyimpanan, tetapi juga bermanfaat sebagai antioksidan pada tubuh manusia. Buah apel menempati urutan kedua dalam presentasi paling banyak kandungan polifenol di dalamnya secara keseluruhan dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Kapasitas antioksidan total kulit apel sekitar 2,5 kali lebih tinggi daripada daging buah apelnya sendiri. Sekitar 46% polifenol berasal dari kulit apel, seperti yang dilaporkan oleh G-Mike dan kawan-kawan. Pemanfaatan polifenol dari kulit apel sebagai pengganti komponen prebiotik sangat efektif. Secara alami, komponen tersebut mengandung semua flavonol atau derivatif quercetin yang memiliki aktivitas antioksidan potensial. Di Pakistan, total buah apel dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mencapai sekitar 565.000 ton. Apel buah keempat yang paling banyak dikonsumsi di Pakistan. Kemudian, sampel sisa padatan apel dilaporkan mengandung 54% daging buah, 34% kulit, 7% biji, 4% inti buah, dan 2% tangkai buah. Kulit apel meskipun nutrisinya penting, sering dibuang selama proses pengolahan seperti membuat selai apel, asinan apel, apel kaleng, dan juga bubuk apel di Pakistan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran konsumen dan juga penerapan komersial tentang pemanfaatan dari kulit apel sendiri. Viabilitas yang rendah dari bakteri probiotik kemudian mempengaruhi kemampuan untuk memberikan manfaat kesehatan yang diinginkan. Pada produk susu, prebiotik yang dilengkapi dengan polifenol kulit apel memberikan manfaat fungsional untuk meningkatkan viabilitas probiotik yang sangat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh penambahan polifenol kulit apel terhadap viabilitas probiotik dalam yogurt. Polifenol mungkin membantu menjaga sifat fungsional dan kelangsungan hidup probiotik selama masa simpan yogurt. Selain itu, penggunaan kulit apel membantu mengurangi total volume limbah yang dihasilkan dari pengolahan apel. Hal ini sejalan dengan strategi penggunaan kembali limbah industri yang menunjukkan pengaruh praktis yang penting dari penelitian ini.
Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan bahan dan metode. Eksperimen ini dilakukan di laboratorium mikrobiologi dan fisikokimia, Departemen Teknologi Susu, Universitas Kedokteran Hewan dan Ilmu Hewan. Susu kerbau diperoleh dari uvas dairy farm. Budaya pemula seperti yogurt dan probiotik strain diperoleh dari sako. Semua kultur ini disimpan dalam freezer pada suhu 20 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada ekstrak polifenol kulit buah apel. Yang pertama, apel dikupas dan kulitnya dibekukan pada suhu 80 derajat Celcius dalam ultra freezer selama 2 jam. Kulit beku dibekukan dan dikeringkan dengan pengering beku FD550 pada suhu 30 derajat Celcius dengan vakum 6,67 Pascal. Kulit yang sudah kering lalu digiling menjadi bubuk halus dengan ring grinder dan disimpan pada suhu 80 derajat Celcius di dalam ultra freezer. Media ekstraksi yang dibuat di sini yaitu dengan menggunakan air yang diasamkan. Larutan asam diatur dengan mencampurkan asam sitrat dalam aqueous deionisasi sampai larutan mencapai pH 3. Lalu ekstraksi dilakukan dengan mencampurkan 1 gram bubuk kulit apel kering beku yang telah dicairkan dengan menggunakan 10 ml larutan yang diasamkan sebelum freezing selama 2 menit. Campuran tersebut lalu disentrifugasi pada Bedcom Universal 3T2R mesin sentrifugal selama 180 detik atau sekitar 2 menitan secara 2 kali pada suhu 20 derajat Celcius. Supernatan dikumpulkan dan dikeringkan dengan pengering beku EYLA FD550 pada suhu 30 derajat Celcius dan disimpan pada suhu 80 derajat Celcius dalam ultra freezer hingga diperlukan. Lalu selanjutnya ada karakteristik kualitas AP atau ekstraks polifenol kulit buah apel. Karakteristik kualitas AP dari 5 kultivar lokal yang diteliti yaitu Red Delicious, Golden Delicious, Royal Gala, Amri dan Gacha. Semuanya dievaluasi berdasarkan total flavonoid content, lalu total phenolic content, dan aktivitas antioksidannya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pada material dan metode. Pada 2.3 ada TPC dan TVC dari AP. Untuk kandungan fenolik total kulit apel diukur dengan metode kalorimetri, Vollensius-Silte, absorbansi spektrofotometer, UV vis dicatat di 765 nanometer. Kuantitas total senyawa fenolik yang larut dalam air ditentukan dengan kurva standar larutan air asam galat dan direpresentasikan sebagai setara asam galat pada basis berat kering. TVC diukur dari quercetin 1 hingga 60 ppm. Kurva standarisasi dan direpresentasikan sebagai Ka gram per 100 gram DW ekstrak. Yang selanjutnya pada 2.4 ada persiapan yogurt probiotik. Susu kerbau distandarisasi pada 11% padatan non-lemak dan 4% kandungan lemak. Lalu susu dihomogenisasi dan dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama setengah jam. Susu didinginkan pada suhu 40 derajat Celcius dan dibagi menjadi 6 bagian. Sampel diinkubasi dengan kultur starter yogurt dan di strain probiotik masing-masing dalam gelas plastik steril yang telah dibersihkan pada suhu 42 derajat Celcius dalam inkubator sampai dibutuhkan keasaman sebesar 4,6 pH. Untuk semua sampel yogurt disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan dievaluasi setelah 1, 7, 14, dan 21 hari. Selama perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Dan selanjutnya yaitu pada 2.5 ada analisis mikrobiologi. Jumlah bakteri hidup dalam sampel yogurt diukur dengan pengenceran 10 kali lipat dan teknik flat tuang.
Strain Lactobacillus acidophilus dan Bulgaricus lactis diinkubasi pada agar selektif MRS dengan sorbitol dan MRS NLP. Viabilitas S. thermophilus ditentukan dengan metode selektif agar M17. Plat media disimpan dalam kondisi aerobik pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Media selektif yang diperkuat agar Clostridia atau RCA digunakan untuk Lactobacillus bulgaricus dalam kondisi anaerobik selama 2 hari pada suhu 42 derajat Celcius. Analisis fisikokimia, totalan padatan, TS, lemak susu, keasaman, dan pH diukur sesuai dengan metode yang diusulkan Asosiasi Ahli Kimia Analitik Resmi. Kadar TS dianalisis dengan metode oven kering. Kadar lemak diukur dengan metode Gerber. Nilai pH yogurt ditentukan dengan pH meter, keasaman ditentukan dengan titrasi asam basa. Kurva standar larutan asam galat 1-10 ppm yang digunakan untuk menghitung jumlah total. Aktivitas antioksidan diukur dengan menghitung kemampuan pembersihan radikal bebas yogurt probiotik dengan penghambatan DPPH. Evaluasi sensorik. Evaluasi kualitas sensorik yogurt probiotik dilakukan dengan menggunakan uji deskriptif. Karakteristik sensorik yogurt probiotik dinilai oleh panelis setelah 1, 7, 14, dan 21 hari. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis varian 2 arah menggunakan perangkat lunak. Perbedaan nilai rata-rata dari dua faktor dianalisis pada tingkat signifikasi 0,05 menggunakan uji perbedaan paling signifikan. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari karakteristik kualitas APPE. Fenolik alami yang paling umum kita ketahui baik secara biologis maupun secara biokimia adalah flavonoid, yang sangat potensial terkontaminasi antioksidan dalam bentuk flavonoid dan total fenolik. Kalau dilihat pada gambar, menunjukkan adanya variasi fenolik yang meningkat secara signifikan pada varietas APPE, apel lokal dengan total kandungan fenolik maksimum sebesar 3,43 gram atau 100 gram berat kering. Diketahui pengaruh fortifikasi ekstrak polifenol kulit apel pada kandungan 5 jenis apel, yaitu jenis Red Delicious sebesar 2,4 gram, jenis Golden Delicious sebesar 1,94, jenis Royal Gala sebesar 1,61 gram, dan jenis Amri sebesar 1,34, dan jenis terakhir yaitu jenis Gacha sebesar 1,15 gram. Ken Quich et al. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ditemukan antioksidan dan senyawa bioaktif yang tinggi pada ekstrak kulit pada buah tropis. Pada apel tipe ungu dan apel tipe hijau ditemukan total fenolik dan nilai aktivitas antioksidan yang signifikan. Dan disebutkan bahwa kulit apel memiliki senyawa fenolik yang tinggi dibandingkan dengan sari buahnya itu sendiri. Kemudian terdapat grafik dari kandungan total fenolik dan total flavonoid APPE dari berbagai varietas apel dihasilkan dengan rata-rata kurang lebih dengan standar deviasi dengan huruf yang berbeda dan kolom warna yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, yaitu sebesar 0,05 dari masing-masing varietas. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya mengenai karakteristik mikrobiologi yogurt probiotik. Di sini ada tabel 1, itu yang menunjukkan total viabilitas bakteri di dalam yogurt probiotik dengan penambahan polifenol ekstrak kulit buah apel. Nah, bakteri yang digunakan itu ada Streptococcus thermophilus, ada Lactobacillus bulgaricus, kemudian ada Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium lactis. Nah, treatmentnya di sini ada
kontrol, kemudian AE1, AE2, dan AE5 itu merupakan konsentrasi daripada APPE. Ada 1% sampai 5%. Nah, treatmentnya ini dilakukan selama 21 hari. Pada awalnya, jumlah keempat bakteri tersebut itu serupa di semua sampel yogurt yang menunjukkan tidak adanya efek atau belum adanya efek yang signifikan dengan probabilitas 0,05 pada hari pertama. Kemudian setelah diamati, viabilitas tempat bakteri ini menurun secara signifikan pada sampel yogurt kontrol selama penyimpanan dengan probabilitas kurang dari 0,05. Nah, hasil pengamatan pada bakteri Streptococcus thermophilus ini pada hari pertama dengan treatment kontrol pada sampel yogurt memiliki jumlah siklus 10,63 log cycle. Setelah 21 hari, kehilangan viabilitasnya sebesar 2,85 siklus log. Nah, sedangkan dengan penambahan APPE itu pada APPE 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% setelah 21 hari, kehilangan viabilitasnya berturut-turut 1,67, kemudian 1,48, 1,24, 0,79, dan 0,47 log cycle. Kemudian untuk hasil pengamatan pada bakteri Lactobacillus bulgaricus pada hari pertama di treatment kontrol itu memiliki jumlah siklus 10,24 log cycle dan setelah 21 hari kehilangan viabilitasnya sebesar 2,64 log cycle, sedangkan dengan penambahan APPE 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, setelah 21 hari itu kehilangan viabilitasnya berturut-turut 1,90, 1,25, 1,05, 0,75, dan 0,36 log cycle. Nah, sesuai juga menurut teori Sun-Waterhouse et al. 2012, dengan penambahan APP ini dapat meningkatkan viabilitas Streptococcus dan Lactobacillus dalam yogurt. Kemudian, hasil pengamatan dari Lactobacillus acidophilus juga pada hari pertama dengan treatment kontrol memiliki jumlah siklus 11,14 log cycle dan setelah 21 hari kehilangan viabilitasnya sebesar 3,07 log cycle. Sedangkan dengan penambahan APPE 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% setelah 21 hari kehilangan viabilitasnya ini berturut-turut 2,24, 2,07, 1,60, 1,08, dan 0,75 log cycle. Kemudian pada bakteri yang terakhir itu hasil pengamatan Basidophilus, ini Bifidobacterium lactis pada treatment kontrol itu 10,71 log cycle dan setelah 21 hari kehilangan viabilitasnya sebesar 2,90 log cycle. Sedangkan dengan penambahan APPE 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% setelah 21 hari kehilangan viabilitasnya berturut-turut 1,49, 1,15, 0,81, 0,71, 0,57 log cycle. Nah, ini juga sesuai dengan teori Sun-Waterhouse 2011 bahwa penambahan APPE ini memiliki dampak positif yang signifikan pada viabilitas bakteri Bifidobacterium lactis dan Lactobacillus acidophilus.
Nah, kehilangan viabilitas maksimum atau tertinggi keempat mikroba terdapat pada sampel yogurt kontrol selama 20 hari secara signifikan dengan probabilitas kurang dari 0,05. Sedangkan fortifikasi atau penambahan APPE pada sampel yogurt menunjukkan tingkat kehilangan viabilitas bakteri probiotik secara signifikan. Itu pada tingkat 5% atau pada probabilitas kurang dari 0,05. Nah, menurut teori Martin et al. 2013 juga komponen nutrisi buah-buahan seperti kandungan fenolat dan asam organik digunakan sebagai sumber energi alami untuk probiotik. Serat makanan yang larut dalam air yang ditemukan di jaringan tanaman juga memiliki dampak prebiotik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan APPE sebagai prebiotik dalam yogurt ini meningkatkan viabilitas probiotik dibandingkan dengan yogurt kontrol tanpa APPE. Jika dilihat karakteristik kimia yogurt, lemak, susu, dan kandungan padat total dari susu kerbau segar yang digunakan dalam pembuatan yogurt probiotik adalah 4% dan 15%, masing-masing setelah standarisasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lemak susu dari semua yogurt sampel ditemukan pada tingkat yang sama dan perbedaan tidak signifikan yang diamati selama 21 hari dalam perawatan. Sampel yogurt dengan APPE memiliki kadar total padatan yang sedikit lebih tinggi daripada kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DTN memiliki kadar TS rendah 14,44%, diikuti AE1 14,56%, sedangkan AE5 memiliki kandungan TS yang sebesar 14,96%. Mengamati bahwa penambahan APPE dalam yogurt mengurangi sineresis sekaligus meningkatkan kekencangan dan viskositas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APPE sedikit meningkatkan nilai pH yogurt dibandingkan dengan kontrol sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fortifikasi APPE sedikit meningkat presentasi keasaman yogurt dibandingkan dengan sampel kontrolnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik fisik yogurt probiotik dan total konten fenolik dan total konten flavonoid atau TFC. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik fisik yogurt probiotik. Seperti yang terlihat pada gambar 2, kapasitas penampungan air yogurt probiotik dengan penambahan APPE. Untuk yang berwarna biru muda, itu adalah perilaku kontrol atau tanpa penambahan APPE. Untuk yang AE1 dengan penambahan 1% APPE, AE2 dengan penambahan 2% APPE, AE3 dengan penambahan 3% APPE, dan AE4 yaitu dengan penambahan 4% APPE, dan AE5 yaitu dengan penambahan 5% APPE. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa WHC atau Water Holding Capacity dari kontrol adalah sebesar 53,67%, diikuti dengan AE1 yaitu sebesar 56,10%, sedangkan WHC yang tertinggi yaitu pada AE5 yaitu sebesar 66,23%. Kemudian secara signifikan turun menjadi 46,67%, 52,33%, dan 60,41% setelah 3 minggu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa denaturasi protein susu dalam yogurt akan meningkatkan WHC atau Water Holding Capacity atau kapasitas penampungan airnya. Dan yang seperti yang terlihat pada gambar 3 yaitu viskositas yogurt probiotik dengan penambahan APPE. Untuk yang berwarna biru muda yaitu perilaku kontrol atau tanpa penambahan APPE. Untuk yang E1 yaitu dengan penambahan 1% APPE,
perilaku AE2 maksud saya, yaitu dengan penambahan 2% APPE. Perilaku AE3 yaitu penambahan 3% APPE. Perilaku AE4 yaitu dengan penambahan 4% APPE. Dan perilaku AE5 yaitu dengan penambahan 5% APPE. Dari hasil yang ditunjukkan pada gambar 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa viskositas kontrol adalah sebesar 2410 cp, diikuti oleh AE1 yaitu sebesar 2576 cp. Sedangkan untuk AE5 memiliki viskositas tertinggi yaitu sebesar 2880 cp pada hari pertama, yang secara signifikan masing-masing mengalami penurunan menjadi 1166 cp, 1253 cp, dan 1664 cp setelah 3 minggu. Maksud saya setelah 3 minggu penyimpanan. Dari kedua gambar tersebut, yaitu gambar 2 dan gambar 3, dianggap bahwa perilaku AE4 atau dengan penambahan 4% APPE dan perilaku AE5 yaitu dengan penambahan 5% APPE menunjukkan viskositas dan WHC yang tertinggi. Sedangkan kontrol dan AE1 atau penambahan 1% APPE menunjukkan viskositas rendah dan WHC yang sesuai dengan sampel yogurt lainnya. Variasi hasil WHC dan viskositas yogurt mungkin disebabkan oleh total padatan dalam yogurt yang diperkaya dengan APPE. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai total konten fenolik atau TPC dan total konten flavonoid atau TFC. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yogurt yang difortifikasi dengan APPE dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, dan 4% dan 5% secara signifikan meningkatkan masing-masing TPC, yaitu 3,54, 4,76, 6,11, 7,45, dan 8,94 gram GAE per 100 gram DW. Dibandingkan dengan kontrol yogurt, yaitu 1,48 gram GAE per 100 gram DW dalam 1 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai TPC meningkat dari hari pertama hingga minggu kedua, tetapi menurun dari 2 minggu hingga ke 3 minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total kandungan fenolik, maksud saya total kandungan fenol secara statistik berhubungan dengan aktivitas antioksidan total kulit apel. TFC atau total konten fenolik dari yogurt probiotik meningkat pada konsentrasi APPE yang berbeda, yaitu 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% secara berturut-turut adalah 0,59, 0,71, 0,97, 1,18, dan 1,35. Dari hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi penambahan konsentrasi APPE pada yogurt probiotik menunjukkan bahwa total konten fenoliknya semakin meningkat. 3.7 Evaluasi sensorik. Sifat rasa, aroma, warna, dan tekstur yogurt probiotik dievaluasi sebagai atribut sensorik yang ditunjukkan pada gambar grafik A, B, C, dan D. Peringkat atribut sensorik ini tergantung pada tingkat fortifikasi. Pada grafik A yang menunjukkan atribut rasa, sampel AE3 mendapatkan skor rasa yang lebih baik dibandingkan sampel yang lainnya. Penambahan APPE ini berpengaruh signifikan terhadap rasa yogurt probiotik. Sampel yogurt probiotik dinilai menjadi lebih manis oleh panelis. Ini karena rasa asam dan manis yang dihasilkan dari ekstrak kulit apel. Kemudian pada grafik B yang menunjukkan atribut aroma,
Sampel AE4 dan AE5 dinilai memiliki aroma buah yang lebih aromatik oleh panelis dibandingkan dengan sampel lainnya. Kemudian pada grafik C yang menunjukkan atribut warna, sampel AE3 dan AE4 dinilai memiliki warna yang lebih baik oleh panelis. Kemudian yang terakhir pada grafik D yang menunjukkan atribut tekstur, pada sampel AE5 dinilai memiliki tekstur yang lebih baik oleh panelis dibandingkan dengan sampel lainnya. Berdasarkan keempat gambar grafik atribut sensorik tersebut, dapat kita ketahui bahwa skor terendah dari semua aspek sensorik ditemukan dalam sampel CTL atau kontrol. 3.6 Aktivitas antioksidan. Penghancuran oksidatif dapat mempengaruhi rasa, senyawa bioaktif, kerusakan nutrisi, dan pembentukan produk oksidasi yang berpotensi beracun. Penambahan EPPI ke dalam produk susu fermentasi menyebabkan peningkatan kapasitas antioksidan yang signifikan. Sementara jumlah EPPI yang lebih tinggi berhubungan dengan persentase penghambatan DPPH yang lebih tinggi. Dapat kita lihat pada tabel 3. Kehadiran EPPI dalam yogurt probiotik secara signifikan meningkatkan aktivitas antioksidan pada AE1, AE2, AE3, AE4, dan AE5 dibandingkan dengan sampel yogurt kontrol yaitu 27,13 plus minus 1,53% yang dapat kita lihat pada tabel 3 di kolom hari pertama. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kelangsungan hidup probiotik dan aktivitas antioksidan yogurt meningkat dengan penambahan APPE. Yogurt probiotik yang diperkaya dengan APPE dapat bertindak sebagai sumber alami antioksidan dan bioaktif berkualitas tinggi senyawa. Namun demikian, penambahan APPE tidak menyebabkan gangguan tekstur dan rasa yang substansial, yang menunjukkan kualitas sensorik yogurt probiotik yang sangat baik setelah 21 hari penyimpanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penambahan APPE pada yogurt probiotik menghasilkan produk fungsional dengan karakteristik fisik dan sensorik yang sangat baik. Demikian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.